Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten saya kali ini yaitu kembali konten membaca, yaitu buku ensiklopedia sejarah Luwu, di mana di dalamnya ada banyak sekali pengetahuan tentang sejarah Luwu. Kali ini kita akan membaca, atau saya akan membaca, Andi Atas Opu Palembang Walendrang. Beliau adalah kepala distrik dan pimpinan tertinggi pemuda Walendrang. Ia juga adalah salah seorang pimpinan pemuda istimewa PRI yang melakukan latihan militer di Bibang. Para pemuda dilatih oleh para bekas heiho dari Jawa seperti Raden Sojono, Raden Husein, dan Raden Slamet. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Andi Atas memimpin pemuda Walendrang melakukan perampasan senjata Jepang di gedung Furukawa, sebuah firma Jepang. Dalam aksi itu, Andi Atas bekerja sama dengan Kesatuan Pemuda Kota Palopo. Selama masa perjuangan, Andi Atas memimpin pemuda dalam banyak pertempuran, antara lain pertempuran di Batu Standu, Lelong, Pombaka, Salubongko, dan lain-lain. Setelah pembentukan PKR pada tanggal 1 Maret 1946, Andi Atas ditunjuk sebagai Komandan Batalion B Walendrang, merangkap sebagai Komandan X Divisi PKR di Sektor Barat. Andi Atas bersama pasukannya yang berjumlah 40 orang melakukan gerakan perlawanan di sekitar Lamasi, Sektor Barat. Namun perjuangannya agak melemah setelah mengetahui benteng Batu Putih dikuasai oleh Belanda dan Datu serta pengikutnya tertangkap. Demi mempertahankan tanah Luwu, ia kembali melakukan perlawanan di daerah Masamba dan sekitarnya. Tapi lagi-lagi hal itu sia-sia. Ia bersama beberapa pasukannya tertangkap dan diadili, kemudian dijebloskan ke penjara di Masamba. Ia sendiri dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Sementara dalam penjara, Andi Atas tetap melakukan komunikasi merancang perlawanan terhadap Belanda dengan selalu berhubungan dengan orang lain. Ia bebas keluar masuk penjara karena kedudukannya sebagai pemimpin dan juga masih memiliki darah kebangsawanan atau kepala distrik Walendrang. Salah seorang yang sering berhubungan dengannya adalah Andi Basorahim. Rencana yang mereka laksanakan adalah penyamaran Andi Basorahim sebagai kelompok sandiwara yang menghibur masyarakat. Rombongan sandiwara itu tiba di Masamba pada akhir Mei 1949 dan langsung mengadakan kontak dengan Andi Atas. Dalam pertemuan dengan Andi Basorahim tersebut, Andi Atas meminta disediakan senjata. Kegiatan yang dilakukannya dalam penjara selain menyusun kekuatan untuk memberontak ialah melatih anggotanya teknik berkelahi tangan kosong dan latihan merebut senjata bersama dengan Daeng Sisila. Kegiatan ini mengingatkannya pada serangan yang dilakukan oleh pemuda-pemuda PRI yang merampas senjata-senjata Jepang di Walendrang, sekitar 15 km dari Palopo, di mana ia bertindak sebagai pemimpin. Ketika Masamba Ever meletus, Andi Atas terkepung oleh tentara Belanda di daerah Sasa yang mengakibatkan terjadinya kontak senjata. Namun ia berhasil menyelamatkan diri dengan menyeberang ke Songka, sekitar 5 km dari kota Palopo sekarang, menggunakan perahu nelayan. Ia juga pernah mengadakan kerjasama dengan anggota Badan Nasional Indonesia ketika peristiwa Masamba Affair terjadi. Adapun PKR terakhir yang dipimpinnya bermarkas di Latupa. Di sini ia jarang sekali melakukan tindakan penyerangan lagi. Ia hanya berpusat merevisi kekuatan untuk perjuangan yang belum selesai. Karena kedekatan dan kesetiaannya terhadap perjuangan Datu Andi Jemma, Andi Jeling, saingan Andi Jemma, masih ada hubungan keluarga dengan Datu, menaruh dendam padanya. Sehingga Andi Jeling mengeluarkan maklumat bahwa barang siapa yang berhasil menangkapnya bersama Hamid Daeng Sisila dalam keadaan hidup atau mati, maka orang tersebut akan mendapatkan imbalan sebuah mobil jeep dan uang tunai sebanyak 30.000 gulden. Setelah lama bersembunyi dalam hutan, akhirnya Andi Atas beserta pasukannya dijemput di hutan oleh Komisi Militer setelah perkembangan politik yang semakin membaik di Indonesia pasca konferensi meja bundar. Atas prakarsa Bajo Tajudin, perwakilan seluruh Pandu di Luwu, yang mengajukan permohonan kepada rombongan Komisi Militer agar semua orang bekas tahanan politik seharusnya diintegrasikan ke dalam tentara RIS. Maka Andi Atas kemudian dikirim ke Jakarta dan ditempatkan pada markas besar Angkatan Darat dan diangkat menjadi perwira TNI. Sedangkan anak buahnya direkrut di asrama Pandang-Pandang Sungguh Minasa dan kemudian dilanjutkan ke sekolah kader infanteri di Parepare. Demikianlah seorang Andi Atas Opu Palembang Walendrang, perjuangan atau salah satu pejuang dari Luwu. Terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe.